Pagi di Rompo datang. Seperti biasa, tapi tidak semua pagi membawa cerita yang sama. Terutama bagi Abdul Hasan. Sehari-hari, Hasan bekerja sebagai petani jagung dan toko pertanian ini bukan sekedar tempat berjualan. Ia adalah saksi perjalanan panjangnya, tempat di mana ketekunan dan kegigihannya bertumbuh. Saya memang petani jagung. Dari awal memang petani jagung. Jadi saya bertani itu sudah cukup lumayan lama. Dari tahun 2005. Kemarin sempat istirahat nanam jagung. Itu lama itu baru nanam jagung. Karena itu selalu gagal. Tidak dapat hasil yang maksimal, yang memuaskan lah. Kemarin sih ya sempat berpikir karena kita pengetahuannya kurang ya. Kita itu nanam jagung tidak tahu bagaimana supaya kita dapat hasil yang maksimal. Ya memang kita kan tidak ada yang ajar ya. Tidak ada yang kasih tahu cara nanam jagung yang benar seperti ini. Jadi kita tanam-tanam sembarang saja. Jadi namanya orang kampung kalau tidak didampingi nanam jagung tentu tidak kurang maksimal dia punya hasil. Dulu, Hasan hanya menanam jagung dengan apa yang ia tahu. Sekedar menanam dan berharap panennya cukup untuk bertahan. Namun setelah kegagalan demi kegagalan, ia mulai sadar ada yang salah dan ada yang kurang. Kita dapat pendampingan itu. Kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin tergerak hatinya ya untuk membantu kami. Jadi mulai di situ kita mulai lagi nanam jagung. Kegagalan tak membuatnya menyerah. Dengan kondisi tubuh yang tak sempurna, Hasan justru memilih untuk terus melangkah dan terus belajar. Salah satu jalannya datang lewat program pendampingan yang diinisiasi Wahana Visi Indonesia di tahun 2022. Kalau kemarin waktu kita belum didampingi, tanam jagung asal saja. Entah dia tidak kayak jajar gobo begini kan. Karena kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang, kalau kesalahan saya rasa banyak kesalahannya kita. Karena kita petani ini asal tanam saja. Yang penting jagung sudah tertanam. Tidak ditahu kapan mau dipupuknya, berapa hari mau dipupuk. Kan seperti itu. Banyak perubahan-perubahan. Alhamdulillah kemarin itu kita nanam jagung. Yang hasilnya kemarin itu lumayan lah. Petani istimewa bisa. Tepuk tangan buat kita semua.
Setelah mengikuti pelatihan dan menerapkan metode pertanian baru, perlahan banyak hal mulai berubah. Saat musim panen tiba, Hasan tak menyangka mampu menghasilkan 10 ton dari 20 bibit hibrida yang ditanamnya. Ia mulai percaya bahwa petani seperti dirinya juga bisa berhasil, asalkan diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Satu senang itu karena hasilnya lumayan. Nah, kemarin teman-teman bertanya, kenapa terlalu banyak kita punya? Itu sudah. Yang terjadi kan seperti itu. Kalau kita tidak mau kerja, ya tentu berpangku tangan kita jadi penonton, itu yang hal-hal yang tidak masuk di akal. Kita orang juga petani difabel ini bukan orang yang mau berpangku tangan ya. Nah, kita juga bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Panen 10 ton jagung menjadi titik balik bagi Abdul Hasan. Hasil yang mengubah hidupnya dari sekedar bertahan menjadi berkembang. Kini, ia tak hanya sukses sebagai petani, tapi juga memberi contoh dan harapan bagi orang lain di sekitarnya. Untuk Pak Abdul Hasan ini, saya masuk di sini sebagai babinsa. Dan dia itu belum seperti sekarang. Perubahan itu sangat-sangat baik. Dan sekarang berubahnya Pak Abdul Hasan ini memang menjadi ikon bagi kami. Dan saya juga sebagai pemerintah desa merasa bangga. Merasa bangga karena dia mampu untuk berbuat walaupun itu dengan kekurangan anggota tubuhnya. Itu yang menjadi inspirasi kita. Saya biasa menyampaikan ke masyarakat, biasa di pertemuan-pertemuan itu rapat. Sedangkan Pak Abdul Hasan bisa, kok kenapa kita tidak bisa? Ini memang menjadi barometer kami untuk Pak Abdul Hasan ini. Dan juga menjadi contoh bagi teman-teman difabel di luar dari Desa Rompo ini. Saya memang bangga itu dengan hal itu, karena saya bisa bantu mereka juga. Karena mereka kemarin juga, masa cuma orang mau dibantu, mari kita sama-sama. Karena saya begini, ternyata bukan cuma difabel yang bisa kita bantu. Masyarakat juga yang, maksudnya yang normal bisa kita bantu. Contoh seperti mereka nanam jagung juga, kan kelompoknya. Oh, tanam saja terampai jagung. Nanti kita kasih tahu cara penanamannya bagaimana. Jadi ada sih yang berhasil kemarin itu, petani yang, maksudnya yang normal lah. Banyak yang berhasil. Jadi bukan cuma difabel yang berhasil. Kalau kita lihat, yang satu kakinya nggak ada, tangannya tidak sempurna. Jadi tidak mungkin mereka untuk bertani. Tapi kita kembali lagi kepada semangat seseorang. Secara mental mereka bagus. Jadi bisa kita berdayakan. Kan nggak semua orang mempunyai keinginan yang besar. Dan juga mungkin impian-impian yang besar supaya dia juga bisa diakui dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam desa, kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Semangat Hasan jadi pemicu bagi mereka yang kerap dipandang sebelah mata. Bersama Bidan Yula, ia mendorong pemberdayaan kelompok difabel di Desa Rompo yang awalnya terbentuk dari komunitas kesehatan di tahun 2008. Lalu sejak 2020, kelompok difabel ini mulai fokus bertani dan diresmikan tahun 2022 dengan nama Petani Istimewa beranggotakan 15 orang dari ragam penyandang disabilitas. Mereka mampu membuktikan bahwa siapapun asal diberi ruang dan kesempatan mereka pasti bisa. Tahun 2022 kami dikukuhkan sebagai special farmer. Setelah kami melalui beberapa kegiatan penyuluhan, demplot kebun dan uji coba juga di beberapa tempat, dan kita bikin kebun yang tidak jauh dari tempat kami. Makanya kita mempunyai kelompok tani tersendiri untuk
disabilitas ini. Memang awalnya kelompok difabel ini menjadi inspirasi bagi masyarakat kami. Karena di 2020 ini program untuk merubah tanaman jagung lokal untuk tanaman jagung hibrida itu sangat sulit. Bagaimana caranya ini supaya saya rubah? Lewat difabel. Bukan dari yang kita masyarakat yang yang sempurna. Justru dari mereka. Mereka menanam tanaman jagung yang hibrida dan berhasil. Ini menjadi satu inspirasi bagi masyarakat saya itu. Di situ ada perubahan. Pemberdayaan ini bukan sekedar soal bertani. Ini adalah bentuk kepercayaan bahwa mereka mampu mengelola ladang. Meski dilakukan secara berkelompok dan mereka telah membuktikannya dengan semangat, kerjasama, dan pendampingan dari penyuluh pertanian. Petani istimewa berhasil melalui seluruh proses. Menanam, merawat, hingga memanen jagung. Kini kelompok mereka resmi terdaftar tahun 2022 sebagai kelompok tani binaan dan diakui oleh pemerintah. Bersama pengakuan itu, datang pula dukungan nyata, bantuan alat tanam, pupuk, dan semangat baru untuk terus melangkah lebih maju. Setiap kelompok tani yang sudah beraktivitas di seputaran pertanian sebenarnya wajib terdaftar di sistem informasi penyuluh pertanian. Betul-betul kelompok resmi dan diakui oleh pemerintah. Kelompok difabel ini sudah melakukan kegiatan pertanian. Jadi bisa tidak PPL dampingi untuk komoditi jagung. Jadi kami bersedia untuk mendampingi petani difabel ini. Ya, walaupun masih ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan secara anjuran, namun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses penanaman komoditi jagung ini sudah ada peningkatan dari pola tanam, cara membersihkan lahan, sampai pada pasca panen. Di setiap ladang, mereka menanam satu keberanian. Dengan segala keterbatasan, mereka saling merangkul, menyempurnakan, dan menguatkan satu sama lain. Karena mereka yakin, mereka bisa bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Kalau adanya kelompok itu membantu sekali, Bu. Ya, cukup membantu karena kita itu di situ butuh kekompakan. Karena kekompakan itu penting. Bagi kami penting itu kekompakan. Apa saja dikerjakan harus kompak. Karena yang lain tidak bisa kerja itu yang lain. Mungkin dia cuma jalan setengah mati, jadi ada yang lain bantu. Ya. Karena kemarin itu saya lihat antusias teman-teman juga sih. Karena teman-teman difabel itu semangatnya terlalu tinggi. Jadi ayo kita tanam, silahkan mari kita tanam jagung sama-sama. Sudah mulai dari kecil dibawa terus pergi di kebun, langsung tertarik karena memang saya petani. Ya, walaupun saya orangnya tidak sempurna, tapi saya tetap berjuang bekerja sama teman-teman supaya tetap bisa berdiri di kaki sendiri walaupun tidak sempurna, tapi masih bisa juga kerja. Dengan segala keterbatasan, perjalanan kelompok ini juga tak mudah. Banyak tantangan yang dilalui. Tapi mereka yakin ladang bukan hanya tempat menanam, tapi tempat untuk bertumbuh bersama. Karena bagi mereka, bertani bukan sekedar pekerjaan. Bertani adalah nafas hidup yang sudah mendarah daging dan dilakukan turun-temurun sejak dulu kala.
mereka berasal dari keluarga petani. Jadi mereka sudah punya pendidikan secara otodidak yang mereka dapat dari keluarga, juga mungkin sering dibawa-bawa ke kebun karena mereka jelas tidak sekolah dari masih kecil. Jadi mereka kebun, hijau, tanah, rumput, mereka tuh nggak asing lagi. Jadi makanya potensi yang paling tepat untuk mereka adalah bertani. Jadi mereka itu bisa menjadi motivasi bagi orang lain, khususnya orang lain yang malas dan sehat. Awalnya sih saya malu-malu mau gabung, cuma saya percaya diri karena saya melihat teman-teman juga semangat. Jadi saya rasa itu semuanya akan membuat saya senang. Walaupun kita kekurangan, tapi kalau kita kerja keras masih bisa mengubah hidup kita. Kini, langkah mereka semakin mantap. Sebab ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari tumbuhnya harapan baru dengan menerapkan sistem bagi hasil saat panen. Membuat mereka semangat dan merasa jerih payah mereka diakui. Dalam pembagian hasil, kita membuat absen. Sebelum turun ke lapangan, saya memanggil mereka semua. Dan misalnya ada disabilitas yang harus digantikan, itu yang penggantinya yang harus datang pada saat pertemuan. Jadi kita kerja dulu, dibayarnya nanti di belakang pada saat panen. Hasilnya dibagi rata sama teman-teman. Biar cuma sedikit, yang penting dapat semua. Yang penting kebersamaannya kita dapat. Jagung tak hanya sekedar tanaman. Ia adalah bagian kehidupan petani istimewa. Tanaman ini berhasil merubah nasib kelompok disabilitas dan menjadi akar yang kuat untuk menopang keberhasilan yang tumbuh bersama. Kalau dulu saya enggak seperti untuk makan saja susah dulu. Yang mau makan ngutang. Kalau sekarang alhamdulillah, artinya Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya punya keluarga walaupun disabilitas ya. Kalau saya lihat ini jagung ini maksudnya dalam keluarga saya ya, ini sudah maksudnya ini yang bikin mungkin saya bangkit dari keterpurukan kemarin ya. Yang penting ada kemauan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan, Bu, kan begitu. Saya ini juga bisa seperti kalian. Itu saya. Saya tidak tahu melihatnya mereka seperti apa saya ini. Tapi enggak kasih patah semangat saya. Justru kalau diremehkan justru saya, oke lah kita lihat saja. Maksudnya diam-diam sambil kita kerja. Sebenarnya sih malu, sedih. Cuma mau diapa kalau sudah itu. Takdir. Walaupun kita orangnya beda dari teman-teman yang lain, tapi tetap kita semangat. Dulu mereka sering dipandang sebelah mata. Kini, langkah mereka justru jadi inspirasi. Petani istimewa tak hanya berhasil mengelola ladang dan panen bersama, tapi juga menunjukkan bahwa kerja kolektif, semangat, dan pendampingan dapat melahirkan perubahan nyata. Cukup sekali, memang sangat-sangat berpengaruh dan terbukti. Dari 8 desa yang ada di Lore Tengah ini, mereka sekarang terinspirasi dengan kami, difabel yang ada di Desa Rompo. Dan sekarang sudah terbentuk beberapa desa untuk kelompok difabel yang diprakarsai oleh Wahana Visi. Nah, itu. Jadi mereka ingin sekali dan itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya mudah-mudahan ke depan juga bisa terinspirasi dengan wilayah-wilayah lain. Hanya bisa dulu bilang luar biasa, ada saudara-saudara kita yang punya kekurangan secara fisik, mental juga tuh, tapi mau
direkrut dalam satu kelompok tani melakukan kegiatan pertanian. Ada petani difabelnya, bisa menjadi contoh di seluruh Indonesia, bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Keterbatasan bukan menjadi kendala ke depan. Dengan komoditi unggulan mereka itu jagung, ternyata bisa dikerjakan. Walaupun dengan keterbatasan itu, saya pikir itu adalah kelebihan mereka. Layaknya pohon jagung, dia dari biji yang kecil. Bisa tumbuh kalau kita tanami, sirami di lahan yang tepat. Kalau kita nggak punya perencanaan dan juga hati yang betul-betul mau melayani dan memberi pelayanan kepada mereka, kelompok disabilitas, dia akan seperti jagung yang tidak tumbuh, bahkan nggak pernah ada buahnya. Saya rasa petani difabel bukan cuma di Lore Tengah. Saudara-saudara di luar Lore Tengah sana, masih banyak teman-teman yang difabel. Mereka juga bisa seperti kita orang. Apa yang mereka cita-citakan kan bisa. Nanam jagung kok enggak susah. Asal ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi memang di luar sana teman-teman difabel masih banyak, Bu, yang belum tersentuh dengan apa-apa yang kita anu kan. Jadi mereka itu juga mau juga seperti kita orang. Tapi tidak ada yang rangkul mereka itu. Saya banggalah seperti itu. Tapi maksudnya kita juga bisa jadi contoh. Walaupun keadaan kaki satu, bawa tongkat, jalan ke gunung, pindah sana gunung kita. Seperti itu. Jadi saya bangga menjadi petani istimewa. Saat ini mereka menanam harapan dan menuai lebih dari hasil bumi. Memanen kepercayaan diri, martabat, dan mimpi yang dulu nyaris ditinggalkan. Petani istimewa bukan nama untuk dipuji, tapi semangat yang menular bahwa kerja keras dan kebersamaan dapat mengubah arah hidup.